Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa khaliluhu salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi suratin ukhra ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah. Sadaqallahul azim. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya? Alhamdulillah. Semoga langkah bapak ibu menuju rumah Allah, tempat yang paling mulia kita mencari, di mana kita mencari fadilah anugerah Allah, ma'isyah, nanti ini menjadi pertemuan dan saksi di hadapan Allah di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan firman Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang suka yu'azzim, azzama yu'azzimu, membesarkan, mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah. Di antara syiar Allah adalah rumah Allah, masjid atau musholla. Dimanapun kita berada di dunia ini, kata Allah, fa innaha min taqwal qulub. Itu bagian pertanda orang itu ada nilai-nilai takwa mengalir di dalam darahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kehadiran kita di sini bisa menjadi penyebab pintu-pintu dan jendela keberkahan yang Allah berikan kepada kita dibuka di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semuanya Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, kita sampaikan siang kali ini kembali pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta juga salawat salam ini kita sampaikan kepada seluruh sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang terbaik, senang dan susah, duka dan susah bersama Rasulullah SAW, meletakkan labinah dakwah, batu bata dakwah iman, sehingga iman Islam itu bisa sampai ke bumi pertiwi Indonesia ini yang kita komitmen pada saat ini. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kepada kita petunjuk hidayahnya dalam menggapai atau meniti jalan iman dan Islam ini sampai kita dijemput. Mudah-mudahan, aminkan Bapak Ibu semua, kita dijemput Allah mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Melanjutkan kajian kita tempo dahulu, pada siang kali ini adalah bab yang kita kaji. Kalau kurang lebih 3 pekan atau 2 pekan setengah yang lalu kita menyimak kajian sirah, judulnya adalah awal mula pengkhianatan orang-orang Yahudi. Maka pada siang hari ini kita lanjutkan, judul yang akan kita bahas adalah hikmah dan peristiwa, hikmah dan pelajaran di balik peristiwa perang Badar. Karena Bapak Ibu sekalian, kajian kita tentang sirah ini sudah masuk bagian kelima dari kitab yang kita ampu, Al-Qismul Khamis. Bagian kelima adalah marhalatul harbi ad-difa'iyah, fase penyelamatan atau penyerangan atau peperangan di zaman Rasul yang sifatnya difa'iyah, pembelaan, bukan perang yang mencari lawan, tidak. Maka
2 pekan yang lalu atau 2,5 pekan yang lalu saya sampaikan peperangan yang terjadi pada zaman Rasul sama sekali bukan dimotori oleh Rasulullah dan sahabatnya, tapi untuk ad-difa. Difa itu Pak, preventif, pencegahan. Siapapun orang yang diserang maka dia berhak atau diberikan untuk pembelaan diri. Jangankan manusia. Ilustrasi sebelum kita pindah ke sini dulu yang di Perwira itu tawon. Panjenengan tahu tawon? Tidak percaya, praktek aja nanti dengan tawon. Tarik rumah tawon, panjenengan serampang itu, sambit, lempar. Kalau nggak diserang sama tawon itu, sampai bapak ibu nyelulup di dalam sungai, apa nyelulup? Menyelam, dienteni itu, ditunggui. Habis napas, muncul kepala, dientuk, tuh, katanya. Kau telah merenggut atau mengusik kehormatanku, ketenangan jiwaku, kehormatan agamaku. Pada zaman Nabi Muhammad pun begitu. Setelah sudah hijrah ke Madinah, Rasulullah menunjukkan sebuah angkat kekuatan kalau ada orang yang coba-coba. Pertama, melanggar dan mengotori kehormatan jiwa dan agama, menzolimi harta benda hak orang yang dirampas secara sepihak. Rasulullah sudah melakukan pembelaan. Maka pembelaan bersifat difa, pembelaan diri, bukan nyari musuh. Tadi ilustrasi lebah. Lebah itu dimanapun dia hinggap mencerok, tidak pernah dia mengusir orang. Benar Pak? Tengok, lebah itu dimanapun dia tidak pernah rusak. Begitulah ya saksi orang yang beriman itu. Umar bin Khattab ketika Islam dihina, marahnya luar biasa. Tapi ketika Umar bin Khattab dihina pribadi, dia mendoakan, semoga yang menghina itu dapat hidayah, semoga saya dengan penghinaan itu Allah datangkan pahala. Tapi ketika Islam dihina, tidak ada cerita Umar. Begitulah ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa pelajaran dan hikmah dari perang Uhud ini? Kalau mendengar cerita perang jangan a priori dulu gitu di zaman Rasul. Ya, landasan syar'i, landasan teologinya dibuka surat 22 ayat 39 sampai 40. Allah berfirman pada ayat itu, kembali kita segarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ayat 40-nya, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dhin lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Ini ayat yang turun di Madinah, berbicara tentang peperangan di zaman Rasul yang bersifat pembelaan. Apa artinya Bapak Ibu? Diizinkan. Siapa yang mengizinkan ini? Allah, agama. Lilladzina yuqataluna, bagi mereka yang diperangi, dibunuh. Tengok, diizinkan untuk apa? Membela diri tadi. Bi'annahum zulimu, karena mereka dizolimi. Tengok, menggunakan kata kerja present, fi'il mudhari pasif. Karena mereka diperangi, bukan kita yang memerangi. Yang kedua, karena mereka telah dizolimi, bukan kita yang menzolimi. Tengok bahasa Quran itu Bapak Ibu, luar biasa ya. Menggunakan kata kerja fi'il madhi past tense ya, pasif. Kalau tadi present pasif, ini yang kedua zulimu, mereka dizolimi. Bagaimana bentuk kezaliman? Ayat 40-nya, mereka diusir secara sepihak dari kampung halaman mereka, dirampas harta benda mereka tanpa ada hal yang membenarkan. Karena apa mereka? Satu alasan, karena mereka beriman kepada Allah yang diusir itu. Illa ayyaqulu rabbuna Allah. Sekiranya kalau Quran ini tidak diturunkan Allah, Nabi Muhammad tidak diutus, Bapak Ibu jangan ngelamun, jangan ngantuk.
sedikit ini jangan salah paham persepsi. Sekiranya kalaulah Quran ini tidak diturunkan, bahasa Bataknya lamunora. Ya, lamunora. Sekiranya bukanlah karena Quran ini diturunkan, Nabi Muhammad diutus, sekiranya karena kalaulah bukan Islam ini rahmatan lil alamin, boleh kita menghancurkan gereja, boleh kita menghancurkan sinagog tempat orang Yahudi, boleh kita menghancurkan biarawati menghina, tapi karena rahmatan lil alamin tidak boleh kita hancurkan. Namanya di situ huruf imtinaiyah, huruf pencegahan, lamunora bahasa Jawanya. Sekiranya bukanlah, maka kalimat itu berkonotasi atau berimplikasi kepada kalimat negatif atau positif. Sekiranya kalaulah bukan karena rahmat Allah, sungguh bolehlah. Maka boleh atau tidak? Enggak boleh. Karena Islam diturunkan, Quran diturunkan, tidak boleh kita menghancurkan tempat orang lain untuk beribadah. Nah, sekiranya kalaulah bukan karena kasih sayang Allah antara satu dengan yang lainnya, boleh kita menghancurkan. Karena rahmat Allah, Quran diturunkan, Islam diturunkan, Rasulullah diutus, tidak boleh. Tengok, dalam kancah perang pun masih ada SOP gitu, Pak. Agama mana yang saya tanya, Bapak Ibu sekalian, masih perang ada SOP gitu? Rasulullah ketika mengutus atau tadi melepas pasukan, apa Rasulullah suruh Bilal sebagai bagian pengumuman, jangan kalian bunuh mama-mama, orang-orang yang sudah sepuh, anak-anak kecil, rumah-rumah ibadah, siapapun jangan kalian. Tengok, dalam perang pun masih ada begitu. Tengok, tempat-tempat orang logistik, persediaan fasilitas umum, jangan. Tengok, itulah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit kita segarkan. Maka peperangan yang terjadi pada zaman Rasul, bukan Rasul yang ingin perang, tapi karena musuh datang ingin mencoba cabai, ingin merenggut, ingin menzolimi hak-hak, ya, kehormatan jiwa, kehormatan akidah kaum muslimin ketika itu. Maka terjadilah perang-perang tadi. Perang Uhud ini, Pak, terjadi, saya gambarkan petanya walaupun tidak ada visual. Kurang lebih sini kalau saya sebut kota Makkah Al-Mukarramah, maka di sini namanya Madinah lah. Al-Madinah, Al-Munawwarah. Ada kafir Quraisy 3.000 orang datang ke sini, Pak. Ya, ke Madinah. Sebelum sampai di Madinah, walaupun salah dikit ini apa-apalah, bayangkan dikit, ada di sini namanya daerah Uhud. Apa, Pak? Uhud. Namanya maka perang Uhud, Ghazwat Uhud. Uhud ini adalah gunung. Kurang lebih dari kota Madinah ke Uhud ini kalau jalan kaki pun kita bisa. Bapak Ibu yang sudah umrah atau haji, kita ketika city tour, kurang lebih saya prediksi 2,5 kilo sampai 3, iya kan? Kurang lebih lah, jalan kaki bisa. Dari sini sampai kurang lebih, ya sana itulah bundaran HI atau apa, kurang lebih begitu. Ya, nggak terlalu jauh. Uhud ini gunung, di belakang gunung Uhud ini ada gunung kecil namanya Jabal Rumah. Apa, Pak? Jabal Rumah. Di sinilah nanti 50 orang Rasulullah berikan mandat yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, pemanah ulung. Kalau orang sekarang sniper. Jitu. Ya, di sini Uhud, di sini kaum muslimin mengarah ke Madinah, menghadap ke Madinah. Punggung mereka, belakang mereka diprotek, dilindungi pemanah yang 50 orang tadi. Rasulullah berpesan, apapun kondisi yang terjadi, kalian jangan turun dari sini. Di sinilah, Pak, ada konsep kita pelajaran, ada qiyadah wal jundiyah, leadership, kepemimpinan dan keprajuritan. Harus taat dalam posisi apapun. Kami menang atau kalah tetap di sini, karena nanti musuh nanti bisa lewat dari sini. Ini strategi Rasulullah SAW. Bapak Ibu, yang kedua yang mau kita segarkan kembali, kita ambil ibrahnya. Kira-kira yang ngebet perang itu orang-orang kafir, kufar Quraisy. Di sini Ar-Rasul wal Muslimun, orang-orang Muslim.
Ini sekitar 400 sampai 500 km kan? Pas jam setengah kalau kita naik bis dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 4 jam setengah 5 jam lah. Kalau nggak macet nanti di kotanya sampai Mekah. Bapak Ibu sekalian, saya tanya, kira-kira yang ngebet mau perang itu Rasulullah, ini Uhud di sini loh, lebih dekat ke Madinah. Orang-orang kafir datang jauh-jauh di sini. Secara bahasa Jawa gampangannya, si ngebet perang itu Rasulullah bersama sahabat atau orang kafir Quraisy? Kafir Quraisy, jauh-jauh datang ke sini loh. Tengok Pak, itu secara analisa teritorial, ya geografi. Letaknya mereka lebih jauh, jadi mereka menghimpun 3.000 pasukan. Sementara Rasulullah dan sahabatnya berapa? 1.000. Nanti kita akan baca pelan-pelan sedikit. Ini resume saja. 1.000 ini terkontaminasi dengan pengaruh dedengkot kaum munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sepertiga 1.000. 300 orang balik ke Madinah, tidak taat kepada Rasul. Tinggal nyaris 700 orang melawan 3.000. Allahu Akbar. Ini analisa. Ya, jadi Rasulullah bersama sahabat bukan yang menginginkan perang, tapi kafir Quraisy yang datang jauh-jauh Pak. Rasulullah kemudian dapat berita dari malaikat Jibril ketika mereka sudah keluar dari kota Mekah menuju Madinah tadi, ketemu nanti di Uhud. Di Uhud itu sampai sekarang ada 3 kali kaca ini, ada ilustrasi perangnya itu, tapi pakai bahasa Arab. Kalau kita ke sana, Bapak Ibu, Siti Tur itu diterangkan dengan baik. Ya, bagaimana alurnya kaum muslimin, nanti kaum munafik 300 orang ke Madinah lagi, kafir Quraisy dan seterusnya, itu ada ilustrasi tanda panah ya, diagramnya yang mereka buat sekarang. Cuma kuburannya, tempat para syahid sahabat yang gugur di medan Uhud itu sekarang sudah dipagar rapat. Bulan Sya'ban kemarin udah nggak bisa lagi kita ke lapangan. Jadi pagar itu rapat sekali, dipagar dan ditutup seng. Tapi ada juga pagarnya bolong dikit. Nah, gini, kayaknya orang Indonesia yang bolongi, ya, begini. Biar kita nampak intermezzo saja ya. Jadi pemerintah Saudi memang begitu, takut kalau dibuat main-main mungkin nanti kuburannya, minta apa-apa. Ya, kita bisa melihat setahun yang lalu belum begitu rapat sekali. Bapak Ibu, mari kita bedah satu persatu paragraf tentang kisah perang Uhud ini. Sabab musabab terjadinya perang Uhud, latar belakang mengapa terjadi perang Uhud ini, anna baqiyata min zu'ama'i Quraisy, sebagian besar pejabat-pejabat pemimpin teras kafir Quraisy, mimman lam yaqtulu fi ghazwati Badar, yang dulu belum ikut serta perang Badar. Perang Badar terjadi tahun 2 Hijriah, bulan Ramadan. Ijtama'a ra'yuhum, mereka sepakat kumpul di satu pendopo, sepakat musyawarah. Pertama musyawarahnya, isi dari musyawarah mereka adalah ada sa'ri liqatlihim fi Badar. Mereka ingin balas dendam tentang kekalahan mereka di perang Badar. Yang kedua, wa an yasta'inu ba'ira Abi Sufyan wa ma fiha min amwalin litajhiz jaisin qawiyyin liqitali Rasulullah SAW wa ashabi. Poin yang kedua, mereka sepakat agar, bahasa saya, menggelontorkan semua kekuatan harta benda finansial yang diperoleh Abu Sufyan dari keuntungan berdagang ketika pulang dari mana dulu Pak? Kota Syam. Dia untung berlipat-lipat itu Abu Sufyan. Maka semua keuntungan Abu Sufyan dan kafilah dagang waktu balik dari dari Syam sebelum terjadi perang Badar, digunakan semua harta benda itu untuk mempersiapkan tentara, ya, prajurit pasukan yang kuat untuk memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Yang ketiga, dalam musyawarah mereka sepakati wa an yasta'inu bil ahabis. Bukan hanya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy Mekah, tapi mereka juga minta bantuan, ya, berkoalisi kepada yang namanya suku-suku Ahabis. Bapak kalau ditanya, suku Ahabis adalah suku-suku yang berada di sekeliling kota Mekah, bukan suku Quraisy, tapi suku-suku yang berada. Mereka semua dimobilisasi untuk ikut perang Uhud ini. Yang keempat,
Wa an yasta'inu bi'adadin kabirin minan niswah. Mereka juga melibatkan, mengikut sertakan kafir Quraisy ini para wanita, ibu-ibu. Agar apa? Kayyamna'nar rijal minal firaq. Agar wanita-wanita ibu-ibu ini menghalang-halangi yang 3.000 kafir Quraisy ini, prajurit, kalau nanti mereka lari dari medan tempur. Ya, sebagai garda mereka supaya enggak penakut. Ya, dimobilisasi. Wa kharaju min Makkah, mereka keluar dari kota Makkah sebagaimana saya ilustrasikan sebentar tadi. Jumlah mereka wa qad balagu 3,000 muqatil. Jumlah mereka 3.000, Pak. Jadi meningkat berapa persen, Pak? Perang Badar dulu 1.000, sekarang 3.000. Berapa persen itu? Nah, 300%. Namanya Rasulullah SAW, ya, kekasih Allah. Rasul kemudian mendapatkan bocoran. Fasami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kuffar Quraisy. Nabi mendapatkan bocoran berita dari Allah, disampaikan melalui malaikat Jibril. Setelah begitu, apa yang Rasulullah lakukan? Ini ada poin terpenting lagi, mabda syura namanya, prinsip musyawarah dalam Islam. Sekali bernabi, tengok, masih mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Fastasyara Rasulullah SAW ashabahu. Rasulullah minta masukan pendapat sahabatnya. Sahabat, bagaimana ini? Kafir Quraisy sudah keluar dari Mekah menuju Madinah. Jumlah mereka 3.000 orang. Bagaimana kalian menyikapi masalah ini? Rasulullah berikan 2 opsi, 2 pilihan. Pilihan yang pertama, wa khayyarahum Rasulullah SAW bainal khuruj limulaqatihim wa qitalihim. Pertama, Rasulullah memberikan tawaran kepada sahabat untuk perang luar kota, keluar dari kota Madinah, agar mereka nanti bertemu berhadapan, ya, di satu tempat nanti namanya Uhud, ya, di situ nanti perang tanding. Opsi atau pilihan yang kedua, al-baqa'u fil Madinah. Rasulullah berikan pilihan, kita perang dalam kota. Dalam kota, Pak, kalau saya ilustrasikan, mereka sampai di dekat Madinah, maka para sahabat bersama Rasulullah baru keluar. Namanya perang dalam kota. Yang pertama tadi Rasulullah memberikan pilihan perang luar kota. Keluar dulu. Ketemulah nanti di satu tempat namanya Uhud. Dari 2 pilihan ini ada perbedaan. Sebahagian sedikit dari kaum orang-orang yang sepuh, yang sudah senior sepuh, menghendaki perang dalam kota. Perang apa, Pak? Dalam kota, nggak usah keluar dari Madinah. Tetapi mayoritas sahabat di antara mereka yang dulu belum ikut dalam perang Badar menghendaki agar Rasul mengizinkan mereka, membawa mereka perang di luar kota Madinah. Saya tambah, sebagian besar, bagian mayoritas sahabat menghendaki perang luar kota Madinah. Dari 2 opsi ini, ya, ada 2 pendapat tadi. Satu sahabat yang dari kalangan sebagian tua, termasuk di sini, Pak, dedengkok munafik, ikut juga musyawarah. Namanya siapa, Pak, dedengkok munafik? Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya masih Abdullah juga, Pak. Dia ngotot, ya Muhammad, kita perang dalam kota saja, karena nggak mau ribet. Para sahabat yang nggak mendapatkan kesempatan mulia ikut bersama Rasul perang Badar menghendaki terus memberikan masukan pada ya Rasul, izinkan kami untuk perang luar kota bersama. Hatta wafaqahum Rasulullah SAW, sampailah Rasulullah menyetujui, muwafaqah. Bahasa Arabnya mufakat. Rasulullah setuju kalau dilakukan perang luar kota. Pada khala Rasulullah SAW baitahu, Rasul kemudian masuk rumahnya. Wa akhadha silahahu, Rasul ambil pedang. Wa labisa dir'ahu, Rasul pakai baju besi, rompi besi. Summa kharaja, Rasul kemudian keluar dari rumahnya. Sebagian sahabat yang sedikit dalam tanda kutip tadi menghendaki perang luar kota, pakewah, Pak. Tahu pakewah bahasa Jawanya? Sedikit sungkan. Kayaknya kita nggak enak juga kalau paksa Rasul. Masa Rasul kita paksa-paksa. Kemudian mereka bilang, "Faqulu ya Rasulullah,
Istahroknaka ya Rasul, apakah kami sedikit memaksamu ya Rasul untuk perang luar kota Makkah, luar kota Madinah, perang luar kota? Walamnya pun lana dzalik, kami bukan bermaksud untuk memaksamu ya Rasul mengizinkan perang luar kota Madinah. Fa in syi'ta faqud, fa in syi'ta faqud, ayat majlis. Kata sahabat tadi yang diizinkan perang luar kota, jika engkau berkenan ya Rasul, engkau tak usah ikut keluar, duduk aja engkau di rumah dengan enak dan tenang. Di sini Rasulullah kemudian Pak tengok sifat seorang Nabi Pak. Summa qala Rasulullah SAW. Ini pelajaran penting. Kemudian Rasul bersabda atau berkata, dari sahabat yang merasa pekewoh tadi bilang, diberikan Rasul pilihan Rasul, tinggal aja lah di Madinah, duduk saja di rumah, tidak usah perang. Langsung Rasul bilang, ma yambagi li nabiyyin idza labisa li ummatihi dir'a'u an yado'aha hatta yuqatil. Allahu Akbar. Sifat keberanian Rasul. Ma yambagi, bahasa Jawanya boten prayuga, boten sakyokyani, tidak pantas, tidak layak li nabiyyin, bagi seorang nabi, idza labisa dir'a'u, kalau dia sudah pakai baju perang, baju besi perang, an yado'aha, kemudian dia tanggalkan itu baju besinya, hatta yuqatil, sampai dia nanti berperang. Luar biasa. Berarti Nabi perang atau tidak perang? Perang. Ini bahasa yang luar biasa ya, menunjukkan apa? Nabi itu syaja'ah. Kalau dulu Musadik yang di penjara Polda ngaku Nabi, masa ada Nabi minta perlindungan? Ini Nabi palsu, sudah ketahuan. Ya kan? Ada Musadik dulu itu, mantan pelatih bulu tangkis DKI, minta perlindungan. Bukan Nabi beneran Pak. Nabi beneran pemberani. Ya, sahabat tadi bilang, nawarkan, kalau engkau mau berkenan dulu saja ya Rasul, kan yang berperang. Nabi bilang, enggak layak, enggak pantas. Boten sakyokyanipun pun seorang Nabi kalau sudah pakai baju besinya ditanggalkan, dicopot, kemudian dia dulu tidak ikut perang, menunjukkan keberanian Rasul. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Summa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja minal Madinah fi alfin min ashabi. Yang saya ilustrasikan tadi, Nabi kemudian keluar dari Madinah menuju Uhud, jumlah pasukan Nabi Muhammad 1000 orang. Wadzalika, kapan itu terjadi? Yaumas Sabt, terjadi ya pada hari Sabtu, li sab'i layalin ya min Syawal, tanggal 7 Syawal. Hari Sabtu tanggal 7 Syawal Pak. Bulan ke-32. Berarti ondak sampai 3 tahun. Kalau 32 bulan itu berapa? 3 tahun kurang yang final Pak, ayo kurang 4. Berarti 2 tahun 2 tahun 8 bulan kafir Quraisy balas dendam dengan kekalahan mereka di perang Badar. Pada bulan Syawal ini terjadi tanggal 7. Tahun 2 tahun 3 tahun kurang 4 bulan. Tahunnya itu tahun Hijriah. Ya, jadi belum sampai tahun ketiga Hijriah. 32 bulan Nabi berada di Madinah. Berarti sekitar 2 tahun 8 bulan. Ya, terjadilah perang itu ya di tempat yang bernama Uhud. Ada satu peristiwa penggembosan. Ini ciri-ciri orang munafik, ini menggembosi sop-sop barisan kaum muslimin waktu itu. Nauzubillah min dzalik. Hatta idza kanu bainal Madinati wa Uhud, in khazala Abdullah bin Ubay bin Salul bi thuluth jaisil muslimin. Sampailah ketika kaum muslimin bersama Rasul keluar dari kota Madinah menuju Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul ini ngomel terus. Tahu ngomel Pak? Gerutu terus, ngompor-ngompori. 1000 pasukan ini, 300 orang nanti terpengaruh dengan dia. 300 orang ini sebagian besar memang jiwa-jiwa munafik. Gerutu, tahu gerutu Pak? Ngedumel. Ya, mana dia ngedumel? Abdullah bin Ubay bin Salul bilang di sini, ini teksnya, asani wa ata'a wildan wa man la ra'ya lahu wa ma nadri ala ma naqtulu anfusana. Asani wa ata'a wildan wa man la ra'ya lahu wa ala ma naqtulu anfusana. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ini Nabi Muhammad bilang, Muhammad ini mengiyakan, mentaati pendapat yang orang-orang yang masih ingusan, anak-anak kecil. Pendapat yang sepuh-sepuh enggak ditaati. Kalau tahu begini, untuk apa kami mati konyol? Kata siapa ini? Abdullah bin Ubay terus ngomel terus mulai dari Madinah menuju Uhud.
terpengaruhlah kemudian sepertiga barisan kaum muslimin. Orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat-sifat nifaq. Nauzubillah min, tersisa 700 orang hanya bersama Rasulullah SAW. Melihat kejadian itu, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Haram. Siapa Pak? Abdullah bin Haram mengingatkan ini yang 300 orang yang terpengaruh, terprovokasi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan kalian mengkhianati, mendurhakai perintah Allah dan Rasulnya. Kembali kalian ikut serta bersama pasukan Rasulullah, jangan. Karena mereka belot Pak. Maka termasuk dosa besar al-firaru yauma zahfi dalam hadis. Apa al-firar? Lari dari medan tempur. Itu dosa gede Pak, dosa besar. Pengecut berarti. Diingati oleh Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram seorang sahabat. Yunasiduhum, demi Allah jangan kalian durhakai perintah Rasulullah, perintah Allah jangan kalian hianati. Dari peristiwa itu tetap 300 tadi ikut kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Menyikapi posisi kaum munafik yang 300 keluar dari barisan Rasulullah, ada dua kelompok Rasulullah. Ya, pasukan Rasulullah yang 700 tadi bilang, "Ya Rasul, kita embat aja mereka. 300 ini kita embat aja, tahu embat? Lehernya kita tebas saja ini." Yang satu lagi bilang, "Ya Rasul, biarkan saja mereka." Ya, ternyata ayat menjelaskan menyikapi orang munafik itu tidak boleh dibunuh, Pak. Ayat turun pada waktu itu ketika kaum muslimin berbeda pendapat menyikapi 300 orang ini. Yang satu bilang, "Naqtuluhum." Kita bunuh aja mereka. Yang satu bilang, "Da'uhum," biarkan mereka. Turunlah firman Allah yang saya bacakan tadi. Allah mengingatkan, "Fama lakum fil munafiqina fi'atain." Fama lakum. Bahasa Jawa ini ngopoin kalian. Mengapa kalian menyikapi orang munafik itu sampai berpecah dua pendapat? Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Mengapa sampai kalian ada yang bilang dibunuh, ada yang bilang enggak usah? Wallahu arkasahum bima kasabu. Kata Allah, turun firman ini. Asbabun nuzulnya, Allah akan membalas perbuatan mereka yang lari dari medan tempur ini. Aturiduna an tahdu man adallallahu. Kata Allah, apakah kalian para sahabat ketika menyikapi orang munafik yang lari dari medan tempur ini ingin memberikan hidayah kepada mereka? Oh, di sini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulannya Pak, orang munafik dibiarkan oleh Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul pun nanti mati ditebas oleh anak kandungnya sendiri. Dia minta izin kepada Rasul. "Ya Rasul, izinkan saya yang menebas leher ayah saya dalam satu pertempuran. Kalau orang lain nanti yang menebas sebagai anak, mungkin ada tersirat sedikit rasa nanti di kesempatan lain waktu dendam." Maka Rasulullah mengizinkan anaknya sendiri yang menebas bapaknya, karena bapaknya musuh Allah dan musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita tambah sedikit. Setelah itu Rasulullah memainkan strategi, ya, strategi perang seorang panglima Rasulullah SAW. Dari 700 itu Rasulullah buat beberapa pasukan tadi. 50 orang Rasulullah perintahkan untuk berada di Jabal Rumat. Jabal Rumat masih ada sampai sekarang. Gunung yang agak kecil di belakang Gunung Uhud. 50 orang di situ. Ya, Rasulullah tempatkan pemanah-pemanah jitu yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Siapa Pak? Abdullah bin Zubair. Wa qala lahum Rasul bilang kepada mereka, "Qumu ala masaffikum hadhihi fahmu zuhurana fa in ra'aytumuna qad intasarna fala tusyrikuna wa in ra'aytumuna nuqtal fala tansuruna." Tetap teguh kalian dalam posisi kalian di atas Jabal Rumat, Gunung Rumat. Kalau kalian menengok kami nanti di bawah pasukan yang di bawah seolah-olah menang sudah mengambil harta rampasan, jangan kalian ikut turun. Kalaupun nanti kami kalah, jangan ikut juga kalian turun, tetap di sana pantau. Dari mana arah musuh, kalianlah yang memanah. Maka zaman Rasul sudah ada sniper, Pak. Ya, penembak jitu. Ya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah mengatur mereka yang di atas gunung tadi agar mengawasi kaum muslimin dari belakang. Yang saya gambarkan persis tadi. Wa alaha, pada waktu itu di perang Uhud ini ada kisah yang sangat heroik luar biasa. Ada kisah yang dapat kita ambil di sini, ditambahkan oleh pengarang buku.
dalam peristiwa perang Uhud ini ada 2 orang anak remaja yang masih belia, Pak, umurnya 15 tahun. Datang kepada Nabi minta agar diizinkan ikut perang. Namanya pertama Rafi' bin Hudayj, yang kedua adalah Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub. Rafi' bin Hudayj dan Samurah bin Jundub. 2 anak ini masih belia. Datang kepada Rasul, saya terjemah saja, minta izin agar dibolehkan perang Uhud. Kata Rasul, enggak, kalian masih terlalu muda. Waktu itu wahuma ibna 15, mereka masih usianya 15 tahun. Rasulullah enggak mengizinkan. Falam ya'zan Rasulullah lahuma li sigari sinnihima, karena terlalu muda umur mereka. Si Rafi' ngebet, ya Rasulullah, ini ramin. Ya Rasul, saya pemanah jitu, sniper, punya skill. Akhirnya Rasulullah, oke, kalau begitu kau ikut. Si Samurah tak mau kalah, bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, ini kisah yang benar, Pak. Ya Rasulullah, fa innani asra'u Rafi'an, aku ini kalau bulat saya banting itu si Rafi'. Ya, si Rafi' itu saya banting kalau bulat kan ya. Ponco lah dulu kalau kita sekolah, Pak. Istirahat kan ponco-ponco juga kan. Jadi dia kalah terus kalau bulat dengan saya. Akhirnya Rasulullah fa'ajazahu, membolehkan si Samurah bin Jundub. Dua-duanya ikut perang. Waktu itu umur mereka berapa, Pak? 15 tahun. Anak kita kadang-kadang 15 tahun lewat kuburan aja wedi, kucur. Lewat kuburan ketakutan. Apalagi diajak perang, tengok. 15 tahun lewat kuburan takutnya minta ampun. Apa ditakuti kuburan, ya kan? Ini tengok, Pak, umur 15 tahun ya, anak-anak kaum muslimin yang dididik tarbiyah dengan tauhid waktu itu. Memang kancahnya waktu itu menghendaki situasi demikian, mempertahankan kedaulatan, mempertahankan kehormatan iman, jiwa dan darah. Izin 15 tahun, Pak. Kelas berapa SMP itu? Kelas 3, Pak. Masih remaja. Rasul sebelumnya awalnya tidak mengizinkan, tapi karena mereka punya skill, keterampilan, ya, keahlian, yang satu ahli panah, yang satu berarti kuat, bulat. Kalau berantem, ya berantem, gaduh, gelut, menang terus. Maka Rasulullah memberikan izin kepada mereka. Setelah itu saya tambah 2 paragraf. Nabi Muhammad kemudian memegang pedang beliau. Wa amsaka Rasulullah sayfahu. Nabi angkat pedangnya. Man ya'khudhu hadha sayf bihaqqihi. Nabi kemudian memberikan sayembara, siapa yang berani membawa pedangku ini dengan haknya. Datanglah di situ sahabat Rasul yang bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini waktu jahiliyah pun terkenal pemberani. Qailan ana akhudhuhu ya Rasul bihaqqihi. Ya Rasul, aku yang akan membawa pedangmu dengan haknya. Fa'atahu iyahu. Rasul kemudian memberikan pedang Rasul kepada siapa, Pak? Abu Dujana. Setelah itu Abu Dujana keluar, ya, memakai pita merah, diikat di kepalanya, ya. Habis itu roha yatabahtar bainal suhuf. Abu Dujana kemudian bawa pedangnya itu dengan kodanya, keliling, di barisan dengan pita merah. Rasul mengingati Abu Dujana, kalaulah bukan dalam kondisi perang, ini kelakuan seperti ini Allah benci. Karena apa, Pak? Tapi karena ini kancah perang tidak apa-apa. Abu Dujana diingatkan Rasul. Inna al-masyi'ah yabghaduhullah. Di sini teksnya, sesungguhnya itu perbuatan model jalan yang Allah benci. Illa fi misli hadzal mautin, kecuali dalam kondisi seperti ini. Abu Dujana memang orang yang ahli bawa pedang. Panji bendera waktu itu diberikan Rasul kepada sahabat yang bernama Mus'ab bin Umar. Summa'a ke Rasulullah al-liwa. Liwa itu panji. Allah bendera. Ya, ini penting sekali, Pak. Dalam perang, bendera diberikan kepada siapa oleh Rasul? Mus'ab. Mus'ab, siapa yang Bapak Ibu masih ingat biografi beliau? Ini sahabat Rasul. Beliau dulu waktu di Mekah ini kaum Muhajirin adalah seorang sahabat yang ganteng sekali, ya kan? Terlahir dari keluarga konglomerat, orang kaya, mama ayahnya pengusaha tulen. Minyak wanginya yang saya ceritakan dulu, kalau dipakai dari jalan Merdeka Barat sini, kecium sampai Bintaro. Tuh, kemewahan orang Arab ditandai 2 waktu itu, onta dan minyak wangi, Pak, parfum. Maka wanita Arab Mekah nempel terus kepada Mus'ab sebelum dia dapat Islam. Kemewahan bergelimpangan dia. Begitu mendengar dakwah Rasul, diikuti terus dakwah Rasul.
dia dapatkan itu manisnya iman. Sampai mamanya Mus'ab menghalang-halangi dia agar murtad, di penjara dia. Bahasa Jawanya dikereng, tahu dikereng? Nggak dikasih makan, dikuruskan. Dia bilang, wahai ibunda tercinta, iman yang melekat di dalam hatiku lebih saya rasakan manis ketimbang kenikmatan dunia yang kau berikan kepada saya. Allahu Akbar. Total Pak berubah Mus'ab. Pada satu saat di perang Uhud ini beliau gugur. Yang tersisa apa Pak? Dulunya bergelimpangan dunia dia sebelum masuk Islam. Hanya tersisa satu helai pakaian Pak. Oh, Rasul menangis. Beliau syahid karena mendampingi Rasul nanti Pak. Karena pemanah sniper tadi tidak taat. Abdullah sudah ngingetin jangan kalian ke bawah. Karena waktu itu kafir Quraisy sudah kocar-kacir Pak. Akhirnya kaum muslimin mengambil harta rampasan kocar-kacir. Pemanah tadi turun dari arah yang berlawan, datang masih ada tersisa kafir Quraisy. Aduh, udah di situ Rasulullah kan, nanti kita akan teruskan. Ditambahi sahabat dan Mus'ab di situ tak berapa puluh panah kena. Allahu Akbar, syahid beliau. Rasulullah sedih besar. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi pun syahid dalam perang Uhud. Banyak yang syahid. Mus'ab bin Umair setelah selesai perang, Rasulullah melihat jasadnya. Ditarik itu kain kafan, kainnya itu seret bajunya itu. Kalau ditarik ke bawah, wajahnya tersingkap, nampak. Kalau ditarik ke atas, betis mata kaki ke bawah nampak. Kata Rasul, tutuplah, tariklah ke atas. Ini kita dapat fikih juga. Kalau dalam kondisi tertentu, umpamanya emergensi, kain kafan tidak tercukupi, maka melihat dari konteks itu yang lebih wajahnya yang itu. Ini Mus'ab bin Umair. Setelah Mus'ab bin Umar syahid, panji itu kemudian diteruskan bendera itu kepada menantu Rasul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqtatalan nas. Perang mulai berkecamuk. Wa humiyatil harb wa rahal muslimun yahsuna al-musyrikina fi indifa'i muzhil wa kana fi muqaddamatil mubarizin. Perang mulai berlanjut, ya mulai. Maka perang pada zaman dulu Pak, pemimpinnya dulu dari barisan muslim disebutkan Abu Dujanah yang maju. Itu lawan kafir Quraisy siapa? Yang kedua Hamzah bin Abdul Muthalib dari kaum muslimin. Yang ketiga Muslim. 3 orang dulu bos-bosnya maju. Kafir Quraisy 3 orang, perang tanggung terus. Ya, masyarul muslimin rahimakumullah. Qutila Mus'ab bin Umair duna Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair kemudian terbunuh syahid. Fakau dan liwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang membawa panji tadi adalah Ali bin Abi Thalib. Wa ma huwa illa anzalallahu nasrahu 'alal muslimin. Mulailah turun itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pangkasyafal musyrikin al-musyrikuna muhazzimin. Orang kafir Quraisy sudah lari ke birit-birit. Ya, la yaluna 'ala syai'in wa nisa'um yad'una. Wanita-wanita yang dikerahkan tadi menggugat mereka, mencela kalian kok, pengecut kok, lari kalian dan seterusnya. Wa tabi'ahum muslimin yaqtuluna wa yaghlamun. Kaum muslimin mengejarnya terus dan mengambil harta-harta rampasan. Disitulah Pak godaan dunia Pak, dapat hikmah kita. Maka dunia ini memang godaannya dahsyat. Zuyina linnasi hubbus syahawati, ya kan? Fitrah, tapi fitrah itu harus dijadikan sebagai sarana untuk surga. Setelah melihat begitu, katakanlah rumah itu sniper. Pemanah itu tadi ngomong-ngomong dengan temannya di atas jabal rumah. Wah, mereka sudah mutip-mutip harta rampasan semua. Ayo turunlah kita ikut juga mutip-mutip. Disitulah kemudian mereka lalai akan komandan dari Rasulullah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panazala katsirun minhum zanna bi anil harb qad wadi'at uzra. Mereka turun, mereka menyangka kalau perang sudah usai. Warahu ya'khuduna ma sabihim li ghanaim. Barang-barang turun ngambil harta benda rampasan perang. Wa sabata Rasul Abdullah bin Zubair tetap di atas Jabal Rubat tadi, ya. Ma'adal yasir. Hanya sekelompok orang tok yang bersama. Dari 50 tadi Abdullah bin Zubair yang tetap dan sekelompok sahabat lagi sedikit. Qailan Abdullah bin Zubair bilang, la ujawizu amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak berani melampaui batas, melanggar perintah, ya,
dari Rasulullah SAW. Wa nazara Khalid bin Walid ila khala'il jabal wa qillati ahli. Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam. Mohon maaf, saya lupa tadi di sini sedikit. Dari pasukan kaum musyrikin dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Ini panglima komandan lapangan perang Uhud. Khalid bin Walid pada waktu itu belum masuk Islam. Pakar raji'an bil khail. Khalid bin Walid nengok, wah, pasukan di Jabal Rubat tinggal dikit, balik dia putar arah dengan kuda-kuda dan pasukannya. Wa tabi'ahu Ikrimah bin Abi Jahal mengikuti. Fahamilu ala man baqa minar rumat faqataluhum wa amirum. Allah. Sahabat tadi Abdullah bin Zubair dan yang sedikit sahabat semuanya kena. Wa akhadhu yahjimuna 'ala muslimin minal khalaf. Mereka memerangi atau menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Allahu Akbar. Di sinilah Pak sebuah pelajaran berharga. Nanti kita akan lanjutkan sedikit ya. Episode yang kedua waktu juga. Maka pelajaran yang penting, jangan sampai kita tertipu dengan dunia tadi. Ini sedikit kekalahan mengapa mereka kalah sahabat Rasulullah SAW dengan kejadian perang Uhud karena tidak mengindahkan tadi. Ya, tertipu dengan manisnya dunia. Jadi dalam orang yang beriman kepada Allah, dunia itu harus sebagai jembatan menuju akhirat. Ini pelajaran terpenting dalam perang Uhud. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini kembali mereview, menyegarkan kita kepada sejarah yang pernah ya ada dalam agama kita, yaitu perang Uhud. Mudah-mudahan bisa menambah khazanah ilmu kita dan menambah tentunya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu juga Bapak Ibu yang membatasi kajian kita, mohon maaf bila ada khilaf salah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Aqulu qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.